Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Bu Kakak. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi tentang metode harga pokok proses. Jadi ini adalah video yang ketiga dari serangkaian materi-materi yang kami susun terkait dengan metode harga pokok proses. Dan untuk di video kali ini kita akan membahas tentang laporan harga pokok produksi di sebuah perusahaan atau pabrik yang beroperasi dengan menggunakan satu departemen saja. Nah, untuk soal pertama itu kita akan melihat bagaimana sih menyusun laporan harga pokok produksi untuk sebuah pabrik yang bekerja dengan ya kita katakan dengan cukup sempurna ya. Jadi tidak ada produknya yang rusak dan tidak ada yang hilang. Jadi soalnya berkaitan dengan video yang kedua ya. Jadi unit equivalence soal tentang video unit equivalency di video kedua. Jadi di sini sebuah pabrik memproses 1.000 unit di awal Februari 2024, kemudian di akhir bulan dia menghasilkan 600 barang jadi atau produk jadi, dan ada 400 unit yang masih dalam proses. Di mana penyerapan biayanya yaitu 100% biaya bahan dan 75% biaya konversi. Biaya produksi selama bulan Februari itu terdiri dari biaya bahan 15 juta, tenaga kerja langsung 9 juta, overhead pabrik 4,5 juta. Jadi dalam menyusun laporan harga pokok produksi, yang pertama kita buat itu adalah tentang data produksi. Saya tidak jelaskan lagi tentang data produksi karena itu sudah ada di video sebelumnya. Prinsipnya adalah produk yang diproses oleh perusahaan atau pabrik itu harus sama dengan produk yang dihasilkan. Nah, kemudian setelah data produksi tersedia, kita akan menghitung unit ekuivalensi dengan rumus yang ada di video sebelumnya, sehingga diperolehlah unit ekuivalensi untuk biaya bahan itu adalah 1.000 unit, sementara untuk biaya konversi itu adalah 900 unit. Jadi, yang membedakan hanya persentase penyerapan biaya antara bahan dan konversi. Jadi dari sini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau menyusun bagaimana pembebanan biayanya. Jadi, dalam tabel ini, pembebanan biaya itu adalah biaya produksi yang terjadi di pabrik tersebut atau departemen tersebut. Jadi di sini unsur biaya produksinya sudah ada di soal ya, disebutkan biaya bahan 15, biaya tenaga kerja 9, BOP 4,5. Kemudian untuk unit ekuivalensi ini diambil dari perhitungan unit ekuivalensi yang sudah kita lakukan sebelumnya, di mana biaya bahan unit ekuivalensinya 1.000 unit, biaya tenaga kerja dan BOP itu dia sama-sama 900. Nah, untuk menghitung harga pokok per unit, kita tinggal bagi jumlah biaya ini dengan unit ekuivalensinya. Sehingga ketemu angka seperti ini. Biaya bahan per unit itu 15.000, biaya tenaga kerja per unit 10.000, BOP Rp5.000 per unit. Secara total jumlah biaya produksi yang dihasilkan itu adalah Rp28.500.000. Kemudian harga pokok per unit untuk seluruh unsur biaya produksi itu adalah Rp30.000 per unitnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pembebanan biaya sebesar Rp28,5 juta ini akan kita distribusikan atau akan kita perhitungkan atau pertanggungjawabkan ya ke dalam jenis-jenis produk yang dihasilkan. Jadi berapa nilai produk jadi, berapa nilai produk dalam proses itu kita akan hitung di bagian berikutnya, di mana totalnya itu harus sama dengan biaya yang terjadi di bulan tersebut, di pembebanan biaya ini. Nah, ini adalah perhitungan biayanya. Yang pertama, harga pokok produk jadi sebesar 600 unit. Ini diambil dari data produksi yang menyatakan barang jadi itu ada 600 unit. Kemudian Rp30.000 per unit ini diambil dari harga pokok per unit ekuivalensi yang kita sudah kerjakan di slide sebelumnya dalam pembebanan biaya. Secara total nilai dari produk jadi itu adalah Rp18 juta. Jadi nilai ini akan menjadi atau akan kita masukkan sebagai persediaan barang jadi. Jadi ini asumsi belum dijual ya. Jadi intinya ini adalah persediaan barang jadi. Nanti kalau dijual maka tinggal kita kurangi persediaan barang jadinya.
Kemudian untuk harga pokok barang dalam proses atau produk dalam proses di akhir Februari 2024, kita rinci berdasarkan unsur-unsur biaya produksinya. Jadi ini kenapa dirinci? Karena persentase penyerapan biayanya kan dia berbeda-beda. Untuk biaya bahan barang dalam prosesnya itu adalah 400 unit, jadi sama tidak mungkin berbeda ini ya. Jadi ini tinggal salin 400, 400, 400. Kemudian kita kalikan dengan persentase penyerapan biaya sesuai dengan realnya berapa persen penyelesaian barang dalam proses dari sisi unsur biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kemudian kita kalikan dengan berapa biaya bahan per unitnya, berapa biaya tenaga kerja per unit, dan berapa BUP per unitnya. Jadi angka ini diambil dari pembebanan biaya yang di slide sebelumnya. Nah, kemudian ini tinggal dikalikan semua. Kemudian kita akan temukan berapa biaya bahan, tenaga kerja, dan BOP untuk barang dalam proses. Nah, secara total, jadi ini dijumlahkan, harga pokok produk dalam proses di akhir Februari itu nilainya adalah 10.500.000. Jadi, angka 10.500.000 rupiah ini merupakan nilai persediaan barang dalam prosesnya. Nah, total biaya yang diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan untuk bulan Februari 2024 itu kita jumlahkan nilai barang jadinya 18 juta, ditambah nilai barang dalam proses 10,5 juta, totalnya itu adalah 28,5 juta rupiah. Jadi angka ini sama persis dengan jumlah total biaya dalam bagian pembebanan biaya. Jadi kalau dia berbeda, berarti ada yang salah perhitungannya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tahap yang berbeda. Jadi dalam prakteknya, perusahaan itu memiliki barang dalam proses awal. Jadi contohnya dalam perhitungan soal yang sebelumnya, kita lihat di sini. Di bulan Februari, di akhir bulan Februari 2024, ada barang dalam proses akhir. Nilainya itu adalah 10.500.000 rupiah, jumlahnya 400 unit dengan persentase penyerapan biaya seperti ini. Nah, di bulan Maret, jadi bulan berikutnya yaitu setelah Februari ada bulan Maret, barang dalam proses akhir Februari ini otomatis dia akan menjadi barang dalam proses awal bulan Maret. Jadi nilai 10.500.000 rupiah ini akan ikut dia dikirim sebagai dikirim ke bulan Maret. Jadi menjadi dasar uh, penyelesaian proses berikutnya. Jadi dalam bulan Maret itu barang dalam proses yang nilainya 10.500.000 rupiah untuk 400 unit ini tentu saja akan diselesaikan dulu oleh perusahaan. Setelah selesai yang 400 unit ini, maka dia baru memulai mengerjakan yang start dari nol, benar-benar mulai dari nol, ya. Jadi dalam contoh soal berikutnya, ini lanjutan dari soal yang sebelumnya. Jadi di bulan Maret, pabrik menghasilkan produksi sebagai berikut. Jadi ada 1.000 unit barang jadi dan ada 200 unit barang dalam proses, di mana tingkat penyerapan biaya untuk barang dalam proses di akhir Maret itu adalah bahan bakunya 100%, biaya konversi 60%. Biaya produksinya bahkan 18 juta, tenaga kerja 10 juta, BUP 5,5 juta. Jadi biaya produksi ini adalah biaya produksi yang terjadi atau dikeluarkan selama bulan Maret 2024. Nah, untuk data produksinya jadi sama saja, tapi dia ada muncul barang dalam proses awal. Angka BDP awal ini ngambil persis yang ada di soal sebelumnya ya, di laporan harga pokok produksi bulan Februari, yaitu ada 400 unit dengan persentase penyelesaian seperti itu, totalnya 1.200. Nah, sekarang kita akan menghitung unit ekuivalensi, ini maaf, tinggalan penghitung unit ekuivalensi biaya bahan dan biaya konversi. Jadi untuk biaya bahan, kita masukkan saja rumusnya. Jadi kita akan mencoba pertama yang average. Jadi jangan lupa kalau perusahaan ada barang dalam proses awal, perhitungan biayanya itu ada dua opsi gitu ya. Jadi bisa dengan menggunakan metode rata-rata atau average. Kemudian satu lagi bisa menggunakan metode FIFO. Nah, ini yang dihitung pertama ini adalah metode average. Jadi dengan rumus seperti ini,
lebih detailnya silahkan lihat video yang sebelumnya, video kedua. Kemudian untuk biaya konversi, jadi sama, hanya saja yang berbeda adalah dari sisi persentase penyerapannya. Nah, kemudian ini adalah nilai unit ekuivalensi kalau metode average 1.200 untuk bahan, 1.120 untuk biaya konversi. Nah, kita hitung juga kalau pakai FIFO bagaimana. Jadi kalau pakai FIFO tinggal dikurangi lagi hasil yang di atas yang average ini dikurangi dengan barang dalam proses awal sehingga ketemu unit ekuivalensi bahan untuk FIFO 800, biaya konversi FIFO 820. Nah, yang pertama kita akan melakukan perhitungan atau sorry, kita akan melakukan pembebanan biaya jika perusahaan menggunakan metode average atau rata-rata. Dalam metode rata-rata, biaya yang tertanam gitu ya dalam barang dalam proses awal itu akan kita perhitungkan dalam menghitung harga pokok per unit. Karena dia menggunakan metode rata-rata. Jadi semua itu dirata-ratakan baik biaya produksi itu dirata-ratakan baik untuk barang dalam proses awal maupun yang benar-benar mulai dari start nol. Jadi di sini barang dalam proses awal nilainya 6 juta, 3 juta, 1,5 juta itu diambil dari laporan harga pokok produksi bulan Februari. Di sana ada unsur harga pokok BDP akhir Februari. Nah, itu yang akan menjadi nilai BDP awal. Nah, kemudian untuk bulan Maret sendiri itu juga ada tambahan biaya yang terjadi 12 juta, 7,64 juta dan 4,66 juta rupiah. Jadi kita ngambilnya dari soal yang sebelumnya. Ini maaf ini ada salah ya, ada penyesuaian. Jadi mohon maaf ini soal yang terjadi di bulan Maret ini seharusnya mengikuti yang ada di tadi ya di pembebanan biaya. Jadi belum dirubah, mohon maaf. Jadi nanti silahkan dikoreksi ya. Jadi ini yang benar ya. Jadi kenapa disesuaikan? Maksudnya supaya hasilnya nanti bulat sebenarnya. Ya, total biayanya, jadi ditambah BDP awalnya berapa, ditambah dengan biaya bulan Maretnya berapa, ketemulah total biayanya bahan 18 juta, tenaga kerja 10,64 juta, biaya overhead pabrik 6,160 ribu. Nah, untuk unit ekuivalensi, kita tinggal salin perhitungan unit ekuivalensi yang menggunakan metode average tadi. Jadi 1.200 bahan, 1.120 yang biaya konversi. Nah, untuk harga pokok per unit tinggal dibagi, ketemu hasilnya bahannya 15.000, tenaga kerja 9.500, BOP 5.500, secara total dia biaya produksi per unitnya itu adalah 30.000 rupiah per unit. Untuk total biayanya BDP awal 10.500.000. Ini ngambil tinggal dijumlahkan saja ini ya. Kemudian untuk bulan Maret totalnya 24,3. Secara total biayanya itu adalah 34,8 juta. Jadi nilai 34,8 juta ini yang akan kita perhitungkan atau pertanggungjawabkan di bagian perhitungan biaya. Nah, ini adalah perhitungan biaya dalam metode average. Jadi, harga pokok produk jadinya, jadi produk jadinya menurut data produksi itu ada 1.000 unit. Harga pokok per unitnya Rp30.000 per unit. Kita ambil di slide sebelumnya. Totalnya itu adalah 30 juta rupiah. Nah, kemudian harga pokok produk dalam proses akhir itu mengandung unsur bahan tenaga kerja overhead pabrik. Nilainya kita tinggal salin berapa unit barang dalam proses akhirnya, yaitu 200 unit ini. Kemudian persentase penyerapan biayanya 100% bahan, 60% biaya konversi. Kemudian harga pokok per unit yang sudah dihitung di bagian pembebanan biaya. Kemudian itu dikalikan masing-masing unsur biaya bahan, tenaga kerja BUP, kemudian dijumlahkan. Nah, Rp4.800.000 inilah nilai persediaan barang dalam proses akhir bulan Maret. Secara total itu nilainya 34,8 juta dan angka ini sama persis dengan jumlah biaya dalam slide atau bagian pembebanan biaya yang sebelumnya. Jadi ini adalah metode
penyusunan laporan harga pokok produksi dengan metode FPRIS. Bagaimana dengan FIFO? Untuk FIFO, data produksinya sama, tidak beda tentu saja ya. Antara FPRIS dan FIFO, data produksi sama. Menghitung unit ekuivalensinya beda dan itu sudah saya tampilkan di slide sebelumnya. Nah, sekarang yang kita akan lanjutkan itu adalah bagaimana pembebanan biayanya kalau menggunakan metode FIFO. Jadi dalam metode FIFO, masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out. Jadi barang dalam proses awal, yang tadi ya, nilainya 10.500.000, itu akan kita gunakan, itu akan kita lanjutkan terlebih dahulu, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pertama kali itu digunakan untuk menyelesaikan barang dalam proses awal ini. Nah, sisanya barulah digunakan untuk membuat uh, produksi produk yang benar-benar mulai dari nol di bulan Maret. Jadi di sini untuk pembebanan biayanya, harga pokok barang dalam proses awal tetap masuk. Nah, berikutnya ada biaya yang dikeluarkan bulan ini. Jadi ini hampir sama ya dengan yang slide metode average, cuman dia tertaruh di bawah posisinya, tidak dijejer ke samping. Nah, biaya yang dikeluarkan bulan ini tentu saja sama saja, tidak berbeda. Nah, yang berbeda itu adalah dalam menghitung unit ekuivalensinya, termasuk meletakkannya di bagian tabel pembebanan biaya ini. Jadi, dalam tabel ini, kita perhatikan, untuk barang dalam proses awal itu tidak ada unit ekuivalensinya, tidak perlu kita hitung. Tapi untuk biaya yang dikeluarkan bulan Maret itu dia ada. Ya, jadi sudah kita kurangi dengan barang dalam proses awal. Karena yang dikeluarkan pertama kan yang BDP awal. Nah, ini yang tersisa yang dikeluarkan bulan ini itu dimasukkan nilai unit ekuivalensi. Ini harga pokok per unitnya. Jadi sekali lagi untuk BDP awal itu kita tidak perlu menghitung unit ekuivalensi yang di tabel pembebanan biaya, tidak masuk ya. Nah, secara total dijumlahkan semua. Barang dalam proses awal 10.500.000 ditambah dengan biaya yang dikeluarkan bulan Maret, totalnya 34,8 juta. Kemudian per unitnya 30.000 ya, masih sama. Nah, angka 34,8 juta inilah ya harus kita pertanggungjawabkan dalam metode perhitungan biaya. Jadi, bagaimana perhitungan biaya dalam metode FIFO? Nah, kita lihat di sini. Harga pokok barang dalam proses awal itu adalah 10.500.000 rupiah. Jadi ini berasal dari slide sebelumnya sudah disebutkan. Nah, kemudian ada biaya untuk menyelesaikan barang dalam proses awal. Jadi, dalam metode FIFO, barang dalam proses awal ini kita harus prioritaskan untuk diselesaikan. Jadi, secara fisik, ya, dia akan diselesaikan di awal. Secara accounting, secara akuntansi, secara perhitungan, dia juga mengikut di sini, di metode FIFO ini. Jadi, jumlah barang dalam proses awal itu adalah 400 unit. Ya, ini sesuai dengan yang ada di data produksi. Nah, yang harus adik-adik perhatikan itu adalah yang ini, persentasenya. Jadi, biaya bahan, penyerapan biaya bahan di barang dalam proses awal bulan Maret, di mana dia berasal dari barang dalam proses akhir bulan Februari, itu penyerapan biayanya sudah 100%. Jadi dengan kata lain, di bulan Maret ini, ketika kita ingin menyelesaikan barang dalam proses awal ini, kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya bahan. Jadi 100% itu adalah total biaya yang diperlukan. Kita kurangi dengan 100%, ini adalah penyerapan biaya yang di bulan sebelumnya, yaitu 100%. Sehingga ini kalau diselisihkan, dia hasilnya 0%. Artinya adalah barang dalam proses awal yang kita lanjutkan, barang dalam proses akhir Februari yang kita lanjutkan di bulan Maret ini tidak memerlukan lagi bahan. Sehingga biaya bahannya dia nol. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung dan BOP, karena dia persentase penyerapan biayanya itu sama, ya, di sini 75%. Jadi, barang dalam proses awal bulan Maret itu, tenaga kerja dan overhead pabriknya itu sudah
dikeluarkan bulan sebelumnya itu 75%-nya. Sudah terserap biayanya. Artinya di bulan Maret ini, jadi sampai akhir bulan Maret 2024 ini, kita perlu mengeluarkan biaya sebesar sisanya, yaitu 25%. Jadi 100% dikurangi 75% ini adalah persentase penyerapan biaya barang dalam proses awalnya. Jadi sekali lagi di sini kita memerlukan biaya lagi 25%. Nah, kemudian dikalikan dengan harga pokok per unit yang ada di pembebanan biaya, tinggal disalin ke sini, kemudian tinggal dikalikan ini semua, biaya bahan 0 rupiah, ingat, dia tidak memerlukan lagi biaya bahan, kemudian biaya tenaga kerja dan BOP itu masing-masing ada angkanya, tinggal dikali. Secara total, biaya yang dikeluarkan atau diperlukan untuk menyelesaikan barang dalam proses awal yang 400 unit ini, jumlahnya itu adalah 1.500.000 rupiah. Jadi nilai barang dalam proses awal 10.500.000, kemudian ditambah dengan 1.500.000 biaya menyelesaikan, sehingga ini akhirnya dia menjadi barang yang sudah jadi. Nah, di satu sisi perusahaan juga akan memulai proses yang benar-benar dari nol, start dari nol. Jadi benar-benar murni dari awal. Nah, biaya penyelesaian barang jadi yang tersisa, jadi dalam data produksi tadi, barang jadinya itu adalah 1.000 unit. Jadi sekali lagi, dalam data produksi di sana disebutkan barang jadi yang dihasilkan itu adalah 1.000 unit. Nah, jangan lupa kita harus kurangi dengan 400 unit ini. 400 unit ini adalah barang dalam proses awalnya. Kenapa? Karena ini sudah diselesaikan di awal tadi. Sehingga yang tersisa untuk kita proses, jadi yang benar-benar start dari nol itu adalah 600 unit. Ya, 1.000 dikurangi 400 ini. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi unit produk yang mulai dari nol itu hanya 600 unit. Kita kalikan dengan total biaya per unitnya sesuai dengan pembebanan biaya, yaitu nilainya Rp30.000 per unit. Jadi ini ngambil dari pembebanan biaya. Jadi ini ya, tiga ini kalau dijumlahkan dia Rp30.000. Nah, itu nilainya adalah 18 juta rupiah. Nah, semua biaya ini adalah menunjukkan harga pokok produk yang sudah jadi. Jadi nilainya itu adalah 30 juta rupiah. Jadi kita perhatikan di sini, harga pokok produk jadi yang 30 juta rupiah itu berasal dari mana? Biaya barang dalam proses awal periode. Jadi ini memang dia tertanam di produk dalam proses awalnya. Kemudian menyelesaikan barang dalam proses awal supaya dia menjadi barang jadi, itu perlu tambahan 1,5 juta rupiah. Dan ini yang 18 juta ini adalah produk yang benar-benar mulai dari nol di bulan Maret. Totalnya 30 juta rupiah. Nah, ini karena slide tidak cukup, saya pindahkan ke sebelahnya ya. Jadi ini harga pokok produk jadi yang di slide sebelumnya itu nilainya adalah 30 juta rupiah. Jadi kalau mau dicari berapa sih per unitnya nilai pokok barang jadinya? Nah, itu tadi di slide sebelumnya ya. Nah, ini yang merah ini. Jadi ada 30 juta rupiah dibagi 1.000 unit, ketemu angkanya 30.000 rupiah per unitnya. Jadi kenapa kita perlu informasi harga per unitnya? Karena kita perlu untuk menentukan harga jual. Jadi ini harga pokok produk jadinya. Nah, sekarang berapa nilai harga pokok produk dalam proses atau barang dalam proses di akhir Maret? Jadi sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita memasukkan berapa barang dalam prosesnya, berapa unit, di sini 200 unit. Kemudian persentase penyerapan barang dalam proses akhir Maret ya. Kemudian unsur-unsur biaya produksi per unitnya berapa, dijumlah. Nah, ini adalah nilai harga pokok produk dalam proses di akhir bulan Maret. Nah, ini kita totalkan. Nilainya adalah Rp34.800.000. Jadi sama persis angkanya dengan berapa biaya yang dibebankan pada bagian pembebanan biaya. Nah, selanjutnya kita akan melihat
Bagaimana kalau ada produk yang rusak dan hilang? Nah, untuk memudahkan dalam contoh soal ini, saya tidak memasukkan BDP awal. Jadi kita hanya melihat yang polos, tapi dia ada yang rusak dan ada yang atau hilang gitu ya. Nah, di soal ini contohnya adalah bagaimana jika ada produk yang rusak, tapi rusaknya itu normal, dan ada produk yang hilang di awal. Jadi tentang produk rusak dan hilang ini silahkan lihat di video kedua. Jadi di sini contohnya sebuah pabrik memproses 1075 unit di awal Februari 2024. Barang yang dihasilkan 600 barang jadi, 400 barang dalam proses dengan persentase 100% bahan, 75% konversi. Sisanya itu merupakan produk yang rusak normal 50 unit dan ada produk yang hilang di awal proses sebanyak 25 unit. Nah, ini adalah unsur-unsur biaya produksinya. Jadi soal ini tidak berkaitan dengan soal sebelumnya ya. Jadi dia soal yang baru. Bahannya 10.500.000, tenaga kerja 4,75 juta rupiah, BOP 7,125 juta. Data produksinya, jadi tinggal dimasukkan data-data yang ada. Jadi secara total produk yang dihasilkan 1075. Nah, untuk menghitung unit ekuivalensi tinggal dimasukkan saja. Jangan lupa dimasukkan juga produk yang rusak dan yang cacat. Produk rusak dan yang hilang. Nah, karena hilangnya di awal, maka persentase penyerapan biayanya itu dianggap 0%, sehingga dikali 0%. Unit ekuivalensi bahan 1050, unit ekuivalensi dari biaya konversi itu adalah 950. Nah, ini pembebanan biayanya. Jadi, untuk pembebanan biaya, jadi dia sebenarnya biasa ya, biaya bahannya berapa, tenaga kerja berapa, overhead pabrik berapa, tinggal disalin, kemudian unit ekuivalensi, ngambil dari perhitungan slide sebelumnya, ini ketemu harga pokok per unit ekuivalensi, di mana total biayanya itu adalah 22.375.000 rupiah. Kemudian harga pokok per unitnya itu adalah 22.500 rupiah. Nah, sekarang yang kita perlu perhatikan itu adalah perhitungan biayanya. Jadi, produk rusak normal itu dianggap dia rusak karena itu memang proses produksinya yang memang mungkin rumit, sehingga wajar atau normal ada bagian produk yang rusak. Nah, produk rusak normal ini akan dibebankan biaya yang terjadinya itu ke barang jadinya. Jadi, harga pokok produk jadi itu ada 600 unit, cost per unitnya 22.500 per unit, ngambil dari slide pembebanan biaya. Nilai harga pokok produk yang benar-benar jadi itu adalah 13.500.000 rupiah. Nah, di satu sisi ada produk yang rusak normal. Di sini kita perhitungkan juga, produk yang rusak normal itu adalah 50 unit. Nilainya 22.500 rupiah per unit. Kemudian totalnya 1.125.000 rupiah. Jadi produk rusak normal itu biaya yang terjadi itu akan ditanggung oleh barang yang jadi. Sehingga harga pokok barang jadi atau nilai barang jadinya yang kita transfer ke gudang itu adalah totalnya. Jadi sekali lagi harga pokok produk rusak yang normal, ini normal ya, yang normal itu akan ditanggung oleh barang yang jadi. Sehingga harga pokok barang jadi itu dia menjadi lebih mahal. Jadi kalau sebelumnya kita hitung cost per unitnya 22.500 rupiah per unit, tapi karena sekarang dia dibebani dengan nilai produk rusak, maka dia harga pokok per unitnya menjadi mahal atau lebih tinggi ya. 24.375 rupiah per unit. Ingat, barang yang jadi itu hanya 600, tetap 600 unit. Jadi jangan ditambah 600 plus 50 ya. Karena yang jadi benar-benar jadi itu 600 unit. Bagaimana dengan produk yang rusak ini ya? Produk rusak ini tetap dikirim dia
ke gudang, tetapi nilai jualnya kan tidak mungkin 22.500 karena dia akan rusak. Nah, seandainya produk rusak yang normal ini laku terjual dengan harga yang tentu dia lebih murah, maka nilai penjualannya itu akan mengurangi nilai persediaan barang jadi. Nah, untuk produk dalam proses menghitungnya biasa, unsur-unsur biaya produksinya, kemudian kita perhitungkan sesuai dengan jumlah unitnya dan persentase penyerapan biayanya. Nanti ketemu hasilnya seperti ini, kita jumlahkan. Ini adalah nilai produk dalam proses 7.750.000. Sehingga total yang kita pertanggungjawabkan 14.625.000 ditambah 7.750.000 nilainya 22,375 juta. Dan angka ini sama persis dengan pembebanan biaya. Nah, sekarang bagaimana kalau hilangnya di akhir proses? Tadi kan hilang di awal, sekarang hilang di akhir. Jadi kalau hilang di akhir proses, jadi kita asumsikan dia sudah menyerap biaya produksi secara utuh alias 100%. Sehingga, jadi ini soalnya sama ya dengan yang sebelumnya, tetapi di sini hilangnya ditulis di akhir proses, biayanya masih sama, data produksinya juga sama, yang membedakan hanya di sini. Oh, sorry, ini harusnya hilang akhir ya. Hilang akhir 100%. Bentar, kita perbaiki saja supaya tidak salah. Jadi hilang akhir itu adalah 100%. Jadi berbedaannya dengan yang slide sebelumnya hilang awal. Nah, ini adalah hilang akhir. Ya. Secara total antara masuk dengan dihasilkan sama-sama 1075. Nah, untuk menghitung unit ekuivalensinya caranya sama, tetapi di sini pengalinya adalah 100%. Kalau tadi kan dikalikannya 0%. Sekarang dikalikan 100%. Sehingga di sini unit ekuivalensi bahan 1075, biaya konversi 975 unit. Nah, sekarang pembebanan biayanya. Jadi, untuk pembebanan biayanya, biaya produksi bahan tenaga kerja BOP, ini tinggal ditulis di sini ya. Unit ekuivalensinya yang kita hitung sebelumnya, ketemulah harga pokok per unitnya seperti ini. Jadi angka-angka ini dia tidak bulat ya. Jadi ada koma sebenarnya, tapi yang ditampilkan di sini dia sudah pembulatan. Jadi jumlah biaya totalnya 22,375 juta rupiah. Harga pokok per unitnya Rp21.947. Jadi caranya sama dengan yang tadi ya. Jadi membebankan biayanya sama saja, tapi yang berbeda dari sisi unit ekuivalensinya berbeda, sehingga harga pokok per unit ekuivalensinya dia juga berbeda dengan ketika dia hilang di awal proses. Nah, sekarang perhitungan biayanya bagaimana? Jadi untuk harga pokok produk jadi 600 unit, rusak normal 50 unit, kemudian ada harga pokok produk hilang akhir 25 unit, kemudian nilainya itu dijumlahkan. Jadi harga pokok barang yang ditransfer ke gudang itu adalah Rp14.814.177. Jadi yang ditransfer ke gudang yang benar-benar jadi itu sama ya, 600 unit. Nah, sisanya ada yang rusak dan ada yang hilang. Yang hilang ini kan berarti barangnya tidak ada. Apa ya, kita katakanlah menghilang gitu ya, menguap gitu ya. Tidak ada, dia tidak berwujud, tapi kita perhitungkan cost-nya. Nah, yang menanggung cost-nya itu adalah si barang jadi. Jadi bukan barang dalam proses ya, tapi barang jadinya yang menanggung. Jadi barang jadi yang kita bawa ke gudang yang benar-benar jadi yaitu 600 unit itu nilai harga pokoknya 14.814.177 ini. Sehingga per unitnya dihitungnya caranya ini 14 jutaan ini dibagi 600 unit ya, ketemulah 24.690. Jadi harga pokok yang sebenarnya, yang real benar-benar untuk barang jadi yang benar-benar jadi itu adalah 21 ribuan ini, karena dia harus menanggung produk rusak normal dan hilang akhir, dia menjadi 24 ribuan. Jadi lebih mahal. Untuk barang dalam prosesnya
Sama ya dengan yang tadi caranya. Jadi adik tinggal kali 400 unitnya, persentase penyerapan, biaya per unit dari masing-masing unsur biaya produksi, ketemu, tinggal dikali. Nah, totalnya ini 7.560.000-an. Jadi nilai barang jadi 14 jutaan, nilai barang dalam proses 7,5 jutaan, totalnya itu adalah 22.375.000. Angka ini sama persis dengan jumlah biaya produksi yang muncul di bagian pembebanan biaya. Nah, sekarang kalau tadi ceritanya adalah produknya itu rusaknya normal. Bagaimana kalau produk rusak itu dia sifatnya abnormal? Abnormal itu maksudnya adalah produknya itu rusak karena kelalaian. Jadi bukan hal yang normal, bukan hal yang wajar ya. Jadi ini kelalaian, misalnya kelalaian dari sisi si pegawainya. Jadi soalnya sama, yang membedakan bahwa produknya rusaknya abnormal. Ya, sisanya sama persis. Nah, untuk data produksi rusaknya yang tadi normal sekarang abnormal. Nah, ini kita pakai contoh lagi yang hilang. Nah, ini hilangnya di akhir, ternyata ini di awal, di akhir ini ya. Jadi ini karena copy paste. Mari kita perbaiki saja supaya tidak bingung. Ya, ini ya, hilang di akhir. Nah, ini ya, jadi sama-sama 1075. Menghitung unit ekuivalensi caranya sama, tidak ada yang berbeda dengan yang hilang, sorry, yang rusak normal, dengan abnormal sama. Jadi pembebanan biayanya juga sama, tidak ada perbedaan ya dengan yang tadi. Adik bisa silahkan cek di slide-slide atau di bagian sebelumnya. Nah, berikutnya ini adalah perhitungan biayanya. Jadi, dalam perhitungan biaya, pada prinsipnya cara menghitungnya sama, tetapi tempat meletakkannya berbeda. Kita lihat ya. Jadi, harga pokok produk jadi 600 unit, harga per unitnya ini 21.000 tadi, dengan nilai 13 jutaan rupiah. Kemudian hilang di akhir proses ada 25 unit. Nah, yang ditransfer ke gudang, nah mungkin adik nanti video YouTube ini saya akan buat chapter ya, adik bisa klik bagian yang tadi ya, yang rusak normal itu dibandingkan dengan yang sekarang abnormal. Harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang itu terdiri dari harga pokok produk jadi yang benar-benar jadi gitu ya, dengan ditambahkan produk yang hilang di akhir proses. Produk yang rusak itu tidak boleh ditambah di sini. Kalau yang tadi kan ada unsur produk rusak normal ya. Jadi ini yang ditransfer ke gudang barang jadi itu hanya 13.700-an ribu rupiah. Sehingga per unitnya adik tinggal bagi nilai 13 jutaan ini dibagi 600 unit, nilai per unitnya 22.861. Inilah harga pokok barang jadinya. 22 ribuan rupiah. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan harga pokok produk usaha abnormal? Nah, dia terletak di bawahnya. Jadi dia tidak ada di bagian atas ini, dia terpisah. Harga pokok produk usaha abnormal itu ada 50 unit dengan nilai 21 ribuan rupiah, nilainya 1 jutaan rupiah ini. Harga pokok barang dalam prosesnya tidak ada yang beda ya, dia sama. Nilainya 7.560.000 rupiah, di mana totalnya masih sama, pasti sama, tidak mungkin tidak sama ya, 22.375.000 rupiah. Nah, untuk harga pokok produk usaha abnormal ini, dia perlakuannya adalah kalau yang ini adalah dicatat sebagai persediaan barang jadi, ini dicatat sebagai persediaan barang dalam proses, ini akan dibebankan sebagai kerugian di laporan laba rugi. Jadi nilai harga pokok produk usaha abnormal itu tidak ditanggung oleh produk kita, tapi dia akan dibebankan ke beban periodik, ya kerugian ini namanya karena rusaknya abnormal itu ya. Jadi itu saja materi kita di video ini tentang harga pokok proses. Kita hanya bahas khusus yang satu departemen saja. Semoga adik-adik bisa memahami dan mendapat manfaat dari video ini.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video